Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tari. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu tentang nutrisi dan kebutuhan ibu hamil. Di sini saya menggunakan media leaflet. Yang pertama adalah pengertian kehamilan. Pengertian kehamilan adalah proses yang normal, alamiah yang diawali dengan pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin dan dimulai sejak konsepsi sampai persalinan. Itu adalah pengertian persalinan. Yang pertama adalah nutrisi. Nutrisi dan gizi baik pada masa kehamilan akan sangat membantu ibu hamil dan janinnya melewati masa kehamilan tersebut. Ibu hamil dianjurkan untuk makan makanan yang secukupnya ya Bu, jangan sampai berlebihan ya Bu, asal mengandung kalori. Pada masa kehamilan kebutuhan kalori naik antara 300 sampai 400 kg per harinya ya Bu. Kalori ini dapat dipenuhi dari sumber makanan yang bervariasi ya Bu. 4 sehat 5 sempurna itu sebagai acuannya ya Bu. Yang kedua adalah asam folat. Asam folat itu sangat diperlukan ya Bu dalam jumlah yang cukup banyak, berguna untuk pembentukan saraf ya Bu. Selanjutnya adalah protein ya Bu. Asupan protein itu sangat diperlukan Bu, untuk diperlukan sebagai zat pembangun, pembentuk darah dan sel. Kebutuhan ibu hamil akan protein adalah 60 gram ya Bu setiap harinya. 10 gram juga lebih banyak ya Bu daripada biasanya. Selanjutnya adalah kalsium ya Bu. Zat ini berfungsi untuk pertumbuhan tulang dan gigi ya Bu. Dengan pemenuhan kebutuhan kalsium yang cukup selama kehamilan, ibu hamil dapat terhindar dari osteotrophis ya Bu. Selanjutnya adalah zat besi ya Bu, berfungsi untuk pembentukan darah, terutama untuk membentuk sel darah merah atau hemoglobin, serta mengurangi resiko ibu hamil terkena anemia ya Bu. Ibu hamil pun perlu dikontrol kenaikan berat badannya yang ideal berkisar antara 12 sampai 15 kg ya Bu. Jika lebih dari itu dikhawatirkan dapat dipengaruhi tekanan darah ya Bu. Selanjutnya adalah oksigen ya Bu. Oksigen ibu hamil membutuhkan udara yang bersih dan bebas dari polusi ya Bu. Kebutuhan oksigen bagi ibu selama kehamilan trimester 1, 2, dan 3 merupakan kunci segala kehidupan ya Bu. Adapun kriteria oksigen yang baik dibutuhkan oleh ibu hamil adalah bersih dan segar, tidak berpolusi dan kotor, dan tidak berbau ya Bu. Selanjutnya adalah personal hygiene ya Bu. Personal hygiene, kebersihan badan mengurangi infeksi. Puting susu harus dibersihkan kalau terbasahi ya Bu. Oleh kolostrum, perawatan gigi harus dilakukan karena gigi yang bersih menjamin pencernaan yang sempurna ya Bu. Personal hygiene yang perlu diperhatikan itu Bu, seperti perawatan gigi, perawatan rambut, mandi ya Bu untuk menjaga kebersihan kulit, mencegah infeksi, dan perawatan payudara, perawatan vulva dan vagina ya Bu. Selanjutnya adalah seksual ya Bu. Selanjutnya adalah pakaian ya Bu. Pakaian yang baik untuk dikenakan pada ibu hamil harus nyaman ya Bu. Maksudnya harus nyaman itu pakaian sebaiknya tidak ada penekanan-penekanan pada bagian tertentu Bu, sehingga ibu tidak bebas bergerak ya Bu. Selanjutnya mudah menyerap keringat. Pakaian harus mudah menyerap keringat ya Bu. Mudah dicuci tanpa sabuk atau pita yang menekan di bagian perut atau pergelangan tangan. Pakaian juga tidak baik ya Bu jika terlalu ketat. Stocking tungkai yang sering digunakan oleh sebagian wanita itu tidak dianjurkan ya Bu, karena dapat menghambat sirkulasi darah. Dan pakaian juga harus longgar ya Bu. Longgar bukan berarti bajunya terlalu besar ya Bu, tapi yang membuat ibu itu bergerak bebas Bu. Tidak tebal, maksudnya tidak tebal itu pakaian tebal akan menimbulkan rasa panas Bu, dan keluarnya keringat sehingga tidak bebas bergerak ya Bu. Menarik, enak dilihat mata ya Bu. Selanjutnya adalah senam nipas ya Bu. Senam nipas merupakan kebutuhan aktivitas fisik ya Bu. Pada kegiatan kehamilan terjadi peningkatan metabolisme yang pada dasarnya dengan peningkatan metabolisme diperlukan penyediaan oksigen, sehingga senam hamil akan meningkatkan kebutuhan oksigen ya Bu. Selanjutnya adalah istirahat dan tidur ya Bu. Selama kehamilan tubuh ibu butuh tidur selama 6-8 jam ya Bu perharinya, dengan tidur orang pada umumnya ya Bu. 8 adalah mobilitas. Yang ke-9 adalah modi mekanik. Modi mekanik atau body mekanik adalah usaha koordinasi diri muskuloskeletal dari sistem saraf untuk mempertahankan keseimbangan yang tepat.
Yang ke-10 adalah eliminasi ya Bu. Kebanyakan ibu hamil lebih sering ke kamar mandi untuk melakukan tindakan eliminasi ya Bu. Salah satu alasan akan meningkatnya pembuangan air kemih adalah meningkatkan volume cair tubuh dan membaiknya efisiensi ginjal yang membantu produksi sisa dari tubuh dengan cepat ya Bu. Selanjutnya adalah traveling. Disarankan ibu untuk tidak lama berkendara jarak sendiri karena posisi mengemudi bisa jadi sangat tidak nyaman dan lama drive dapat sangat melelahkan ya Bu. Yang 12 adalah imunisasi. Pada kehamilan diharuskan melakukan imunisasi tetanus toksoid atau TT. Gunanya pada antenatal dapat menurunkan kemungkinan kematian bayi karena tetanus ya Bu. Jadwal pemberian tetanus toksoid yang pertama, TT1 itu selama kunjungan antenatal ya Bu. TT yang kedua itu 4 minggu setelah TT1 ya Bu. Dan TT yang ketiga 6 minggu setelah TT ke yang kedua ya Bu. TT4 itu 1 tahun setelah TT3 ya Bu. Dan TT5 adalah 1 tahun setelah TT4. Karena imunisasi ini sangat penting ya Bu. Maka setiap ibu hamil perlu mengetahui dan mendapat informasi yang benar tentang imunisasi ya Bu. Yang terakhir adalah aktivitas dalam dan luar rumah. Ini yang sering dilakukan ya Bu. Yang pertama itu pekerjaan rumah tangga. Jangan pernah menganggap enteng ya Bu pekerjaan rumah tangga ini, khususnya bagi kaum pria nih. Pekerjaan rutin rumah tangga seperti mencuci, mengepel, memasak, menyetrika sering dianggap pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga dan pikiran. Pendapat seperti ini jelas salah ya Bu. Adapun wanita pekerja di luar rumah ya Bu, wanita hamil boleh melakukan pekerjaan sehari-hari di kantor ataupun di pabrik asal bersifat ringan ya Bu. Itu penjelasan dari saya ya Bu tentang nutrisi dan kebutuhan ibu hamil. Semoga ibu-ibu di sini dapat dimengerti apa yang tadi saya jelaskan ya Bu tentang nutrisi dan kebutuhan ibu hamil. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berpartisipasi. Saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.